Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Apa kabar sahabat dari Ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan sedikit berbagi tentang keutamaan zikir. Zikir itu sangat penting bagi seorang muslim, karena Allah sudah memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir sebanyak-banyaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dzikran katsira, dengan zikir sebanyak-banyaknya. Lalu apa sebetulnya makna zikir? Zikir ini secara bahasa bisa berarti menyebut, bisa berarti mengingat. Menyebut itu dengan lisan, mengingat itu dengan pikiran, dengan kolbu. Jadi orang yang banyak mengingat Allah, orang yang banyak menyebut asma Allah, itu bisa dikatakan sebagai orang yang berzikir, orang yang melakukan zikrullah. Tapi zikrullah tidak hanya terbatas pada lisan, pada kolbu, tapi juga kita kaitkan apapun yang ada di muka bumi ini dengan Allah, itu pun zikir. Kita belajar, kita bekerja, kita mengurus anak, kita mengurus orang tua. Kalau itu dikaitkan dengan Allah, kita lakukan berdasarkan tuntunan Allah, maka itu pun termasuk zikir. Belajar juga zikir, maka orang yang berilmu itu disebut ahlu zikir. Jadi zikir itu maknanya sangat luas, tidak hanya terbatas kita mengucapkan kalimat thayyibah. Lalu apa sesungguhnya keutamaan zikir? Apa sesungguhnya fadilatul zikir? Ini kalau disebutkan sangat banyak sekali, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Saya mungkin akan menyebutkan 3 saja. Apa itu yang termasuk keutamaan zikir? Zikir pertama mampu memberikan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, kolbu ini menjadi tenang. Jadi kolbu itu ada settingannya. Settingan supaya kolbu tenang, settingan supaya kolbu tidak panik, settingan supaya kolbu tidak khawatiran, tidak terlalu banyak gelisah, tidak kacau. Maka kolbu itu harus zikrullah, karena berzikir mampu memberikan ketenangan. Orang yang menghadirkan Allah di dalam kolbunya akan merasakan ketenangan hidup. Oleh karenanya penting kita untuk melazimkan zikir, baik itu melalui lisan maupun melalui kolbu kita. Yang kedua, zikir itu mampu menjaga manusia dari aneka perbuatan tercela. Mengapa zikir itu bisa menjaga manusia dari perbuatan tercela? Begini, ketika orang berbicara, lantas dia ingat Allah, dia ingat apa perintah Allah, dia ingat apa larangan Allah, dia ingat apa tuntunan Allah, maka
ucapannya tidak akan sia-sia. Ucapannya tidak akan menyakiti orang lain. Ucapannya tidak akan berisi kebohongan. Ucapannya tidak akan menyebarkan kebencian, permusuhan, kebohongan, dan lain sebagainya yang buruk. Orang yang mengingat Allah akan melakukan sesuatu dengan selalu berhati-hati. Dia akan selalu tanyakan, yang saya lakukan ini benar tidak? Yang saya lakukan ini Allah suka nggak? Allah ridho nggak? Karena dia selalu menghadirkan Allah di dalam kalbunya. Jadi orang yang senantiasa zikrullah, menghadirkan Allah di dalam kalbunya, dia akan terhindar dari perbuatan yang tercela. Manusia itu punya hawa nafsu. Manusia itu berpotensi untuk digoda dan diperdaya oleh setan. Maka salah satu cara untuk menanganinya adalah dengan memperbanyak zikrullah. Baik itu dengan kalimat thayyibah maupun zikir dalam benak kita dengan menghadirkan Allah di dalam kalbu kita dalam setiap aktivitas kita. Orang ini banyak yang takut atasan, tapi tidak takut Tuhan. Mengapa? Dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Dia tidak melihat Allah dalam setiap aktivitasnya. Maka orang yang berzikir, dia melihat Allah dalam setiap aktivitasnya. Maka salah satu rukun agama, yaitu ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, apa itu ihsan?" Nabi menjawab, "An ta'budallaha," engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu, mengawasimu. Maka ini yang dalam dunia tasawuf senantiasa melihat Allah dan senantiasa diawasi oleh Allah. Caranya bagaimana? Dengan memperbanyak zikrullah. Karena apa? Karena zikrullah mampu membersihkan hati. Nah, hati inilah yang digunakan untuk melihat Allah. Jadi tidak dalam kelalaian, tidak dalam kealpaan, tidak dalam kesembronoan hati kita. Hati kita selalu dipenuhi oleh Allah. Sehingga saat senang ingat Allah, saat susah ingat Allah, saat menghadapi sesuatu ingat Allah. Maka Rasulullah itu ajarkan ketika kita dihadapkan pilihan, sholat istikharah. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ingat Allah, baca bismillah. Ketika kita selesai, alhamdulillah, dapat nikmat, alhamdulillah. Ketika melihat sesuatu yang indah, subhanallah. Semua, bahkan aktivitas yang tidak terkontrol pun itu ada anjuran zikirnya. Bersin misalnya, gitu juga sama. Karena apa? Karena kita mesti selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang terhubung hatinya dengan Allah akan selalu tenang. Yang ketiga, orang yang berzikir itu akan mengundang ridhonya Allah. Orang yang mengingat Allah akan Allah ingat. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah aku akan mengingat kamu. Dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku.
Kalau dia ingat aku ingat dia. Kalau dia menyebut aku di dalam satu tempat, aku menyebutnya di tempat yang lebih baik. Kalau dia berusaha mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat padanya sehasta. Kalau dia berusaha mendekat padaku sehasta, aku mendekat padanya sedepa. Kalau dia mendatangiku dalam keadaan berjalan, aku mendatangi dalam keadaan berlari. Ini kasih sayang Allah. Ini keutamaan orang yang senantiasa taqarrub ilallah. Nah, ketaqarrub ini termasuk kategori zikir. Karena tadi bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan kalbu, tapi aneka perbuatan yang Allah sukai, yang Allah ridhoi, itu pun termasuk zikir. Maka inilah 3 keutamaan yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bahas keutamaan zikir lainnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.